Sementara itu, pemirsa, guna mencegah dan menekan peredaran rokok ilegal, terutama dalam bidang jasa pengiriman, Disperindak Jateng menggelar sosialisasi terkait ketentuan cukai. Secara perdana, sosialisasi yang digelar Disperindak menyasar perusahaan jasa pengiriman di Semarang dan Kota Solo. Disperindak Provinsi Jawa Tengah menggelar sosialisasi ketentuan bidang cukai bagi perusahaan jasa pengiriman di Jawa Tengah. Acara yang berlangsung pada Senin lalu di kantor Disperindak Jateng dan dihadiri 27 perusahaan jasa pengiriman. Kepala Disperindak Jateng Ratna Kawuri menjelaskan pihak perusahaan jasa pengiriman barang akan mendapatkan sosialisasi bidang cukai oleh Dirjen Bea Cukai Jawa Tengah. Sosialisasi digelar untuk menekan maraknya temuan praktek peredaran rokok ilegal yang melibatkan perusahaan pengiriman barang. Pihaknya bersama berbagai stakeholder jasa pengiriman berkomitmen untuk bersama menekan peredaran rokok ilegal dari sisi distribusi. Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Humas Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng dan DIY, Cahya Nugraha memaparkan data penangkapan rokok ilegal pada periode 1 Januari hingga 22 Oktober 2023. Pada rentang waktu tersebut, Bea Cukai telah melakukan penangkapan sebanyak 35 juta batang rokok ilegal yang diangkut melalui truk dan penangkapan oknum dengan barang bukti 24,3 juta batang yang diangkut melalui mobil penumpang. Yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata praktek peredaran rokok ilegal itu kan melalui modus yang banyak sekali ya, macam-macam. Jadi kalau selama ini itu langsung kan masuk ke pasar-pasar, tapi ternyata kan juga lewat jasa-jasa pengiriman. Nah, ini kan terbersit kegiatan ini itu ketika tadi yang saya sampaikan, ketika pemusnahan itu Pihaknya juga menyebut menemukan adanya peredaran rokok ilegal melalui e-commerce sejumlah 7,4 juta batang. Ya, jadi kami dari Bea Cukai akan berkoordinasi dengan teman-teman dari PJT minimal terkait dengan pembekalan kepada rekan-rekan yang di front desk atau front office, karena di front desk para agen perusahaan itu ini yang paling merupakan ujung tombak menerima kiriman. Jadi setiap orang yang mau ngirim pasti kan bertemu dengan para front desk ini, sehingga para front desk itu harus kita bekali pengetahuan terkait dengan ciri-ciri pengangkutan atau pengiriman barang rokok ilegal. Ada ciri-cirinya. Sementara itu, sosialisasi terkait peredaran rokok ilegal yang diselenggarakan Disperindak Jateng juga menyasar perusahaan jasa pengiriman yang ada di Kota Solo. Dalam sosialisasi kali ini menghadirkan narasumber di antaranya Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jateng DIY, Tri Utomo Hendro Wibowo, Manager Proses Operation Development and Partnership pada Subdit International Post Services Jupiter Hasian Simamora, serta akademisi dosen Fakultas Hukum Undip Muhammad Azhar. Dalam gelaran ini juga dilakukan penandatanganan piagam komitmen kesepakatan sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Usai gelaran sosialisasi, Kabid Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Disperindak Jateng Devita Ayu Mirandati memaparkan selama 2022 Kementerian Keuangan RI telah melaporkan adanya peredaran rokok ilegal sebesar 5,5% dengan nilai kerugian negara tak kurang dari 548,32 miliar rupiah. Diketahui angka tersebut naik 0,5 dari tahun sebelumnya. Devita menjelaskan hal ini terjadi karena banyaknya e-commerce yang memperjualbelikan rokok ilegal maupun penyelundupan besar-besaran melalui truk pengiriman barang dan penyedia jasa pengiriman paket. Sehingga melalui sosialisasi ini, Devita berharap tujuan dari kegiatan sosialisasi dapat tercapai,
yakni memberikan pemahaman dan informasi kepada para penyedia jasa pengiriman terkait modus peredaran rokok ilegal serta dapat berperan aktif dalam pemberantasan rokok ilegal. Selamat pagi. Untuk kegiatan yang kita laksanakan ini terkait sosialisasi cukai untuk perusahaan jasa pengiriman. Ini dimaksudkan sebagai edukasi untuk perusahaan jasa pengiriman supaya mereka itu memahami adanya peraturan-peraturan terkait cukai, di mana salah satu ketentuan cukai itu untuk mengawasi peredaran barang yang tentunya mempunyai dampak atau mempunyai akibat yang bisa menyebabkan efek negatif. Sementara itu, Manager Process Operation, Development and Partnership Subdit International Post Services, Jupiter Hasian Simamora menyampaikan PT Pos Indonesia sebagai pionir jasa pengiriman terbesar milik pemerintah mengajak perusahaan jasa pengiriman di daerah untuk sama-sama belajar dalam pencegahan peredaran rokok ilegal. Kita punya survei contoh paling gampang adalah ketika kiriman tidak dapat kita buka. Nah, kita ada beberapa mekanisme. Kalau di kantor-kantor seperti Solo mungkin kan terjadi ekstrim, yang terjadi di kantor kami atau di hub-hub tertentu, sehingga secara penanganan kami harus manual. Contohnya kan dengan dengan misalnya katakan penciuman, kalau tembakau itu baunya khas, sehingga itu dapat kita minimalisir. Kemudian juga dari sisi penglihatan kita, ukuran seperti apa dan sebagainya itu dapat kita patut diduga kiriman rokok. Sehingga kalau dapat disampaikan nanti data oleh Satpol PP juga bahwa temuan melalui kantor pos itu relatif kecil dibandingkan lainnya. Tim Liputan TA TV.